Provinsi Nusa Tenggara Barat yang juga dikenal dengan Pulau Seribu Masjid ini dihuni lebih dari 5.126.000 penduduk dengan luas sekitar 20.153 km persegi. Pulau yang memiliki 2 kota dan 8 kabupaten ini mempunyai akses sanitasi dan air minum yang rendah. Menurut data BPS, hingga tahun 2019, persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat sekitar 13,88%. Yang artinya sebanyak 705.860 penduduk Provinsi NTB adalah masyarakat miskin, di mana akses rendah terhadap sarana penyediaan air minum dan sarana sanitasi menyumbang terhadap angka kemiskinan tersebut. Untuk meningkatkan akses terhadap sarana air minum dan sarana sanitasi khususnya sistem pengelolaan air limbah domestik, pemerintah Provinsi NTB terus berupaya membangun sarana dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan. Bahkan untuk meningkatkan akses jamban dan mendorong pencapaian ODF, sejak tahun 2013 pemerintah telah meluncurkan program buang air besar sembarang nol atau BASNO. BASNO merupakan salah satu kebijakan pemerintah Provinsi NTB dalam mewujudkan perubahan perilaku yang higienis dan saniter di masyarakat dengan menggunakan pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Gerakan ini lahir karena keprihatinan dengan kondisi masyarakat terhadap akses sanitasi, di mana saat itu NTB menduduki peringkat 32 dari 33 provinsi yang sektor kesehatannya masih sangat rendah. Angka kematian ibu dan bayi yang tinggi disertai dengan kasus gizi buruk yang tinggi pula. Salah satu penyebab dari kasus ini adalah rendahnya akses sanitasi. Salah satu terobosan yang diambil oleh Pokja atau Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka mempercepat tercapainya BASNO di NTB adalah dengan merekrut tenaga pendamping di masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi. Bukti kerjasama yang dilakukan antara Basnas dengan Pokja AMPL NTB adalah tersusunnya pedoman ataupun petunjuk teknis Basnas menuju BASNO yang dapat dipergunakan oleh seluruh pemerintah kabupaten kota yang terdapat di NTB. Pada tahun 2019, penduduk Indonesia yang masih melakukan praktik buang air besar sembarangan atau BABS sebanyak 7,47% dan NTB sebanyak 13,36%. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk menjadikan pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman sebagai salah satu prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Untuk mewujudkan program penyediaan air bersih dan sanitasi, pemerintah NTB bersama Bappenas, Basnas, BWI, MUI, dan UNICEF selaku pemberi dukungan dalam hal panduan teknis telah menetapkan target layanan sanitasi layak Provinsi NTB sampai dengan tahun 2024 yaitu sebesar 84% dan 11%. Di antaranya adalah sanitasi aman yang sesuai dengan Fatwa MUI nomor 001 tahun 2015 tentang pendayagunaan dana zakat, infak sodako, dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat. Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat menyalurkan dana zakat infak sodakoh untuk program BASNO adalah dalam rangka mendukung program pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan dalam bidang program BASNO, karena masih banyak masyarakat miskin di Nusa Tenggara Barat yang tidak memiliki akses sanitasi dan jamban. Basnas NTB sendiri sebagai lembaga yang diberikan wewenang untuk mengumpulkan zakat infak dan sodako dari masyarakat sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 telah mampu mengumpulkan dana ZIS hingga 28,8 miliar rupiah. Pada tahun 2020, Basnas sendiri memiliki beberapa program untuk menyalurkan dana ZIS sebanyak 28,8 miliar rupiah yang diantaranya program Makmur senilai 2,4 miliar rupiah, program Cerdas senilai 6,25 miliar rupiah, program Sehat senilai 2,9 miliar rupiah, program Takwa senilai 2,5 miliar rupiah, dan program Peduli senilai 10,9 miliar rupiah. Basnas Kabupaten Lombok Timur
berkomitmen membantu pemerintah dalam meningkatkan akses sanitasi dan air bersih seperti yang kami lakukan di Desa Timbagading, Desa Pilapetung, Kecamatan Sembalun, kemudian di Desa Kembang Kerangdaya, Kecamatan Aikmal. Semoga dapat bermanfaat untuk membantu para mustahikin kita yang tergolong asnaf fakir miskin. Program air bersih dan sanitasi yang masuk pada program Basnas Sehat sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 telah mengalokasikan dana untuk Rutilahu senilai Rp993 juta. Sedangkan untuk air bersih senilai Rp119.148.000 untuk pengadaan tangki air. Untuk capaian sanitasi layak Provinsi NTB pada tahun 2018 menurut statistik Kesra NTB 2019 mencapai 75,66%, yang kemudian meningkat menjadi 90,18% pada tahun 2019. Untuk sanitasi aman Provinsi NTB pada tahun 2018 menurut data BPS yang diolah oleh Bappenas baru mencapai 4,68% sehingga masih ada gap sebesar 6,32%. Untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 ini, dana ZIS disalurkan untuk pembangunan air bersih dan sanitasi. Capaian untuk bantuan rumah di Provinsi NTB sesuai dengan program pemerintah NTB dalam gerakan Basno untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 904 unit. Dan jamban sebanyak 1.029 unit. Dalam RPJMN tahun 2020-2024 untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat ditargetkan akses terhadap sanitasi layak tahun 2024 sebesar 84%. Sedangkan target terhadap akses sanitasi aman tahun 2024 sebesar 11%. Dinas Kesehatan Provinsi NTB sendiri sangat mendukung gerakan Basnas untuk Basno. Langkah maju yang dilakukan oleh Basnas Nusa Tenggara Barat memberikan bantuan terhadap masyarakat miskin yang tidak mempunyai sarana sanitasi adalah sesuatu yang luar biasa. Dalam hal ini, masyarakat sebagai penerima bantuan sangat bersyukur dengan bantuan tersebut karena mereka bisa menikmati rumah layak huni, air bersih hingga sarana sanitasi yang aman. Uli mo di mau, onik tubara amuli kesokor ke mau, nuli kesokor alhamdulillah. Kebantuan nili atas, oneng ka. Saya mewakili masyarakat Desa Timbagading dan Bilok Petung mengucapkan terima kasih atas bantuan Basnas yang bekerja sama dengan YMP dan UNICEF karena telah membantu menyediakan air bersih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat kami, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.